Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam damai dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan gagal move on, ada yang bertekad untuk mencoba mendapatkanmu. Baik teman-teman, tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke readingan umum hari ini ya. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan di sini ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang sungguh menyesal setelah semua yang telah dia lakukan kepadamu. Teman-teman, pembacaan hari ini akan menarik energi seseorang yang kalian sudah pun kenali ya. Orang ini mungkin sudah sangat mengecewakan kamu, atau teman-teman, mungkin kalian berdiri dengan seseorang yang kamu belum benar-benar ya berkesempatan untuk mengenalinya, seperti itu juga sebaliknya. Dan teman-teman, sebelum dia berkesempatan untuk mengenali kamu dengan jauh lebih baik lagi, dia sempat meremehkan kamu ya. Nah, mungkin teman-teman ya baru berkenalan dengan kamu tidak beberapa lama dahulu, dia sudah pun seperti berandai-andai, berasumsi ya, bahawa kamu mungkin orang yang tidak tepat untuk dirinya, atau mungkin dia meremehkan kemampuan kamu. Nah, energi seperti itu juga bisa ya. Kita lihatkan, sama ada ini orang yang belum kamu benar-benar kenali, ataupun orang yang sudah lama kamu kenali ya, tetapi seseorang yang merasakan tidak memperlakukan kamu dengan cara yang sepatutnya. Kita lihatkan di sini teman-teman, seperti apa energi dia. Seseorang yang sungguh menyesal kerana sudah memperlakukan kamu seperti itu ya. Teman-teman, kemunculan Seven of Crystal. Nah, ini teman-teman, di awal perkenalan, dia sudah melihat kamu seperti, nah ini mungkin teman-teman ya, orang ini merasakan kamu bukanlah seseorang yang menepati cita rasanya. Nah, ini jikalau menarik orang baru ya, mungkin di saat memandang ke arah kamu, dia juga merasakan jikalau dia menjalankan koneksi ini dengan kamu, mungkin akan ada banyak tantangan dan rintangan di depannya. Atau energi lain yang sempat saya rasakan, teman-teman, di awal perkenalan ini, dia sempat merasakan kamu ini agak jual mahal, membatasi diri, dan tidak memudahkan situasi untuk dia mendekati kamu. Nah, ini kalian sesuaikan ya, energi yang mana satu, apakah ini energi hubungan baru atau seseorang yang sudah lama kamu kenali dan sempat menyakitimu. Tetapi jikalau ini energi orang baru, teman-teman, memang ada kesulitan di dalam mendekati kamu, atau teman-teman kamu merasakan ini hubungan yang agak sulit untuk dibawa ke depan. Atau dia merasakan kamu ini orang yang tidak mudah untuk didekati. Atau teman-teman, dari awal lagi seseorang ini sudah merasakan kamu ini tidak menepati cita rasanya, sempat meremehkan kamu ya. Maka banyak energi dari kartu tadi. Okey teman-teman, energi kedua, tetapi di dalam hati masing-masing. Ini teman-temannya kondisi di mana kamu sempat mempelajarinya dalam diam, dan dia juga mempelajari kamu dalam diam, tanpa seperti banyak berbicara ya, tetapi seseorang yang cenderung mempelajari kamu sebelum mengambil sebuah keputusan, sama ada untuk mendekati kamu, menerima kamu atau tidak. Bagi hubungan yang sudah berjalan, energi hubungan ataupun dari orang lama ya, teman-teman, di sini saya merasakan orang ini entah pernah di-reject oleh kamu, atau memang banyak memberikan kesulitan kepadamu ya. Selalu seperti membuatkan kamu merasakan kamu ini tidak penting baginya. Tetapi demi menjaga hati masing-masing, teman-teman, dia mungkin cenderung tidak banyak berbicara ya. Nah, entah dia suka ataupun tidak, dia cenderung tidak banyak berbicara untuk seperti menjaga situasi yang damai, atau untuk mengekalkan situasi yang damai ya, menjaga hati kamu, menjaga situasi seperti itu. Kemunculan Three of Cups, ini teman-teman, ini seperti menarik energi yang lainnya ya. Ada dua energi di sini. Entah hubungan kamu dan dia diawali dengan persahabatan yang baik, atau memang sudah ada kemunculan orang lain, pihak ketiga, dari awal lagi. Nah, ini kan kartu yang mendampingi kartu The High Priestess. Maka ada sesuatu yang melibatkan penglibatan orang lain, atau teman-teman, cinta yang sembunyi-sembunyi ya. Cinta rahasia seperti itu ya. Okey teman-teman, kita akan lihatkan kartu yang lain dengan kemunculan Eight of Swords. Nah, ini situasi yang membuatkan kamu merasakan sangat terperangkap, terpenjara dalam situasi ini ya. Teman-teman, beberapa di antara dia ini, detik ini semakin kartunya terbuka,
memperlihatkan kondisi pikirannya yang semakin rumit. Teman-teman, ini seperti penyesalannya di dalam hatinya yang sudah meremehkan kamu sejak dari awal lagi. Tetapi saya tidak tahu di sini teman-teman, apakah kamu di sini sempat merejaknya dari awal lagi? Atau seiring berjalannya waktu, setelah dia melakukan kesalahan, detik ini teman-teman dia tidak dapat melepaskan kamu dari pikirannya. Mungkin dia mulai menyadari yang banyak membantunya, yang banyak mendukungnya itu adalah kamu. Maka teman-teman, semakin terbuka kartu-kartunya, saya menangkap perasaan penyesalannya ataupun rasa bersalah dari seseorang. Nah ini teman-teman, kerana dia tidak lepas daripada pikiran ini. Nah ini kan seperti gambaran orang yang gagal move on ya. Kartu Eight of Swords, seseorang yang terpenjara dengan pikirannya sendiri. Maka entah kamu pernah merejaknya atau dia pernah merejek kamu dari awal lagi, detik ini teman-teman, dia menyesal banget. Kita lihatkan lagi ya. Nah, angka 3 ini sudah muncul 2 kali ya. Three of Cups, Three of Diamonds. Detik ini teman-teman, saya menangkap seseorang yang bekerja keras ya, trying to impress you, untuk membuatkan kamu terkesan atau ingin mengembalikan kepercayaan yang sudah hilang itu. Teman-teman, jikalau dari awal sosok ini sempat meremehkan kamu, tidak memberikan kamu kesempatan untuk merasa dicintai atau tidak memperlakukan kamu dengan baik, kemunculan Three of Diamonds menggambarkan energi seseorang yang berusaha dengan sangat keras untuk membuktikan sesuatu secara nyata terhadap kamu ya. Nah ini mungkin melibatkan seseorang yang muncul dari komunitas yang sama, rakan sekerja ya. Mungkin kamu pernah bekerja sama dengan dia, rakan kamu, rakan sekerjamu. Tetapi teman-teman, sosok ini ingin mengembalikan kepercayaan yang sudah hilang itu. Dia sedar dia sudah pun mengecewakan kamu, maka sedang mencari solusi untuk mendapatkan kepercayaan kamu kembali ya. Nah dulu teman-teman di awal hubungan, mungkin dia merasakan kamu bukanlah cita rasanya, tidak menepati sesuatu yang diinginkannya, belum apa-apa, sudah pun mereject kamu. Tetapi semakin ke sini teman-teman, dia mulai melihat sisi sebenarmu. Nah di saat menyadari seharusnya dia tidak memperlakukan kamu seperti itu, teman-teman ini mungkin memerlukan keupayaan ataupun effort yang lebih ya dari dirinya. Kerana semakin ke sini, saya sempat merasakan kalian yang menonton tidak lagi menganggapnya seseorang yang istimewa ya. Kamu mulai melihatnya tidak lebih daripada sekedar seorang teman. Tetapi semakin dia menyesal akan apapun yang sudah dia lakukan kepada kamu, teman-teman dia bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan itu ya. Nah ini teman-teman, seseorang yang menyesal banget dan perlu mendapatkan solusi ataupun jalannya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Justice, teman-teman ada kesedaran di pikiran dan di hatinya, menyesal banget kerana sudah memperlakukan kamu dengan cara yang tidak benar. Bagi hubungan baru, sekali lagi, dia menyesal kerana tidak memberikan kamu sebuah kesempatan untuk mengenali satu sama lain. Sebelum mengenali satu sama lain, dia sudah pun mengejudge kamu, ya, menilai kamu. Bagi seseorang yang mungkin merupakan energi mantanmu, orang masa lalumu, teman-teman, detik ini saya merasakan dia sedang menjalankan karmanya ya. Teman-teman, apa yang ditabur itu yang akan dituai. Ini seperti lebih ke arah sebab dan akibat ya. Cause and effects. Maka apapun yang sudah dia lakukan kepada kamu, detik ini dia perlu menjalankan karmanya dan dia menyadari dia telah pun melakukan kesilapan. Kesilapan yang paling besar dalam hidupnya. Kerana seharusnya dia sepatutnya tidak memperlakukan kamu seperti itu. Nah ini teman-teman, seperti menarik zodiak Libra ya dengan sangat kuat. Mungkin kalian di sini berdiri dengan seseorang yang berzodiak Libra, atau kamu yang menonton seorang Libra, atau mungkin kedua-duanya. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya. Apa yang paling dia sesali saat ini? Sama ada ini menarik energi orang baru atau orang lama ya. Orang baru atau orang lama yang tidak memperlakukan kamu dengan cara yang benar sejak dari awal lagi. Apa yang paling dia sesali saat ini? Kita cuba lihatkan. Apa yang paling dia kesali saat ini? Teman-teman, The Star. Yang paling dia kesali saat ini teman-teman, kerana beberapa di antara kamu yang menonton hari ini sudah pun seperti sangat berhasil dan berjaya ya. Kamu berhasil untuk merealisasikan impian dan harapan di hatimu, dan detik ini kamu seperti bintang yang sedang bersinar atau berbinar-binar. Teman-teman, dia merasakan kamu ini tidak lagi seperti dulu.
Kamu benar-benar berhasil melakukan atau mewujudkan sesuatu sehingga membuatkan dia merasakan tertinggal di belakang, ya. Detik ini dia merasakan dia tertinggal di belakang dan perlu mengejar kamu. Ada energi kerinduan di sini dengan penuh harapan, ya. Dengan harapan mungkin dapat memperbaiki koneksi ini ke depannya, dan apakah kamu masih akan menerimanya. Di sini seseorang ini penuh dengan harapan, tetapi teman-teman, kerana dia sudah tertinggal di belakang kamu pula semakin ke depan, maka teman-teman, dia tidak tahu, ya, apakah kamu akan menerimanya atau merejectnya. Penyesalan yang terbesar di sini, teman-teman, beberapa di antara dia mulai menyadari mungkin banyak harapan, janji-janji yang pernah dia berikan, tetapi itu tidak ditepati. Nah, kartu The Star mendampingi kartu Seven of Crystal. Banyak janji-janji yang diberikan, harapan-harapan yang diberikan, tetapi tidak terpenuhi. Teman-teman, ini sekadar janji, tinggal janji, ya. Banyak harapan yang dia berikan kepada kamu, harapan ini, harapan itu, tetapi teman-teman, tidak ada satu pun yang dipenuhinya, dan bahkan dia menyakiti kamu. Maka teman-teman, jikalau kamu sempat bertanya apakah dia sedar yang dia banyak memberikan janji tetapi tidak menepatinya, jawapannya adalah iya. Kerana kartu Seven of Crystal mendampingi The High Priestess. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini, ya. Dan apa yang membuatkan kamu kesal tentang dirinya? Apa yang membuatkan kamu sangat kesal tentang dirinya? Teman-teman, Two of Cups. Nah, ini kan orang yang banyak memberikan kamu harapan agar kalian bisa bersama. Kamu kesal banget, ya, kerana sosok ini berhasil memenangkan hatimu, tetapi teman-teman, setelah membuatkan kamu merasakan kamu ini soulmate-nya dia, twin flames-nya dia, tetapi teman-teman, di belakang kamu mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan orang masa lalunya, keterlibatan pihak lain yang tidak kamu tahu. Dan bahkan semakin ke sini, ada kalanya teman-teman, ya, walaupun dia memberikan kamu perasaan yang spesial itu, ada kalanya dia membuat tidak tahu sahaja. Seolah-olah kamu ini tidak lebih daripada seorang rakannya. Ini membuatkan kamu sangat kesal, ya, dengan sikapnya dia. Ada kalanya membuatkan kamu merasa diagung-agungkan, tetapi ada kalanya kamu diabaikan. Nah, detik ini mungkin juga beberapa di antara kalian yang menonton sempat merasakan ada orang lain di antara kalian berdua. Nah, di sini kamu sudah pun merasakannya begitu istimewa di hatinya dia. Dia seperti melayan kamu sebagai soulmate-nya dia. Tetapi teman-teman, ada hal-hal lain yang membuatkan kamu merasakan sebenarnya you are not the only one. Nah, ini membuatkan kamu bukanlah satu-satunya, ya. Maka ini membuatkan kamu sangat kesal dengan sikapnya dia. Nah, hari ini dia akan melayan kamu, ya, dengan perasaan yang sangat romantis, memberikan kamu segala perhatiannya, tetapi itu berubah-ubah. Keesokannya, dia mungkin akan memberikan kamu energi seolah-olah kamu ini tidak lebih daripada rakannya, sahabatnya. Nah, teman-teman, seseorang akan menuai apa yang ditaburnya, ya. Kemunculan Justice menggambarkan dia mulai sedar. Setelah keluar daripada pertimbangan yang cukup mendalam, dia sedar, teman-teman, kamu udah capek, ya. Udah lelah banget untuk menanggapinya. Dan detik ini saya sempat merasakan daripada kartu yang sama ini, ya, zodiak Libra ini kuat, teman-teman, ya, muncul 2 kali. Kamu mulai merasakan seolah-olah, ya, sosok ini hanya memanfaatkan kamu, mungkin kerana kamu banyak memberi, kamu banyak membantu, tetapi dia tidak benar-benar memberikan hatinya kepada kamu. Sekadar memanfaatkan situasi. Dan detik ini teman-teman, apabila dia tahu kamu udah kewalahan, kelelahan, nah, detik ini teman-teman, dia sudah menyadari kesilapan-kesilapannya. Nah, ini zodiak Libra hadir 2 kali, teman-teman, ya. Maka teman-teman, di sini saya menangkap gambaran seseorang yang sedang menilai, mempertimbangkan segala sesuatu setelah ini terjadi di antara kamu dan dia, ya. Okey teman-teman, kita akan menukar kartunya dan kita akan gunakan kartu ini pula, ya. Kita cuba lihatkan di sini. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang bertekad untuk kembali mendapatkan kamu, ya. Kita lihatkan. Entah ini seseorang yang tidak memberikan kamu kesempatan untuk mendekatinya dari awal lagi, atau orang yang sudah kamu kenali dan sangat mengecewakan kamu, ya. Nah, seperti kartu ini, ya, banyak memberikan janji, banyak memberikan harapan, tetapi tidak ada satu pun yang terjadi. Kita lihatkan di sini melalui ciri-cirinya. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang bertekad untuk kembali mendapatkan kamu. Nah, detik ini teman-teman, sepertinya kalian sudah berpisah, ya.
ada yang sudah berpisah, ada yang baru memutuskan koneksi, sehingga menimbulkan missing you, sadness. Teman-teman, kartu di atasnya dari pihaknya dia kartu The Star. Saya sempat menjelaskan tadi ya, apabila muncul kesedaran ini, dia mulai merindukan kamu. Dan dia kesal banget ya, kerana sempat berjanji memberikan kamu harapan, tetapi harapan dan janji itu entah ke mana-mana. Di sini teman-teman, kamu dan dia sempat berpisah, atau sewaktu kamu mendengarkan readingan ini, kalian masih lagi berpisah ya. Entah ini berpisah secara putus hubungan, atau mungkin kalian sedang berjauhan dari satu sama lainnya, berjarak jauh. Teman-teman, ini energi seseorang yang sebenarnya sangat menyukai kamu ya. Nah, teman-teman, separation ini juga ya dari kartu yang pertama tadi mungkin mengindikasikan sedikit energi seseorang yang sudah berpisah dengan pasangannya atau berpisah dengan orang masa lalunya. Entah itu pasangan hidupnya, orang yang hadir sebelum kamu ya, tetapi mereka sudah berpisah. Itu juga bisa ya. Teman-teman, kartu kedua ini adalah seseorang yang sangat menyukai kamu. Entah ini ditunjukkan atau tidak, tetapi dia sangat menyukai kamu. Ciri-ciri yang ketiga, teman-teman, beberapa di antara dia ini orang yang sangat self-absorbed, orang yang sangat mementingkan dirinya. Saya merasakan orang ini sangat mementingkan penampilannya, tetapi ada kalanya terlalu mementingkan dirinya tanpa memikirkan perasaan kamu. Beberapa yang lain ini menarik energi twin flames, seseorang yang mencerminkan kamu ya. Saya menangkap gambaran seseorang yang seperti bukan sekadar energi twin flames, tetapi semakin ke sini teman-teman, ini seperti sedikit kartu The Justice tadi ya. Setiap kali memandang ke arah cermin ini, dia mulai menyadari di mana salah silapnya apa yang sudah dia lakukan kepada kamu. Ini kan sebuah refleksi teman-teman ya, refleksi terhadap apa yang sudah dia lakukan kepada kamu. Heart with a key. Teman-teman, beberapa di antara dia, orang yang hatinya masih lagi terkunci ke kamu. Kamu mungkin pemegang utama ke arah kunci ini, dan setelah kamu menjauh, mungkin kamu mendiamkan atau kamu pergi, hatinya masih terkunci kepadamu. Teman-teman, ini bukan seseorang yang tidak mahu mengenali orang lain ya, tetapi mungkin orangnya agak tertutup, sulit untuk jatuh cinta, dan masih seperti memposisikan kamu di posisi yang sangat penting di hatinya. Saya tidak tahu teman-teman ya, di saat memandang ke arah kartu ini, saya merasakan orang ini bukanlah orang yang mudah untuk membuka hatinya kepada sesiapa. Okey teman-teman, the sword and the rose, orang yang menurut kamu tidak begitu banyak memberikan kamu kejelasannya ya. Kamu selalu membutuhkan kejelasan, clarity dari dia. Tetapi apabila kamu bertanya, jawapannya mungkin akan sangat straight to the point atau menyakiti kamu. Saya sempat merasakan energi itu ya. Entah dia ini berdolak-dalih ya, tidak menjawab pertanyaan kamu, sehinggalah detik ini kamu merasakan setiap pertanyaan yang kamu tujukan kepadanya, itu tidak mendapatkan jawapan yang kamu inginkan. Dan kamu membutuhkan kejelasan dari dia. Energi lain yang saya rasakan di sini teman-teman, beberapa di antara dia ini merupakan sosok pelindung ya. Mungkin orang yang cenderung mengontrol kamu, seseorang yang akan melindungimu. Okey teman-teman, lightning menggambarkan, ini sepantas kilat ya, sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Entah ini situasi yang mengejutkan kalian berdua, atau ada kesedaran yang muncul secara tiba-tiba. Tetapi dengan kemunculan lightning, teman-teman, ini gambaran sebuah energi yang berubah secara drastis. Ada sesuatu yang terjadi di antara kamu dan dia, atau menurut kamu teman-teman ya, bagian daripada ciri-cirinya, orang ini teman-teman akan berubah kapan sahaja. Hari ini begini, the next minute dia mungkin berubah menjadi sesuatu yang atau seseorang yang begitu sulit untuk diprediksi. Teman-teman, sikapnya yang berubah-ubah, tidak ada kejelasan, membuatkan kamu ya agak sulit untuk memahaminya. Tetapi dengan kemunculan lightning saat ini, saya merasakan ada kesedaran yang muncul di kepalanya, sesuatu yang menyedarkan dia. Dan ini membuatkan dia ingin mentransformasi, melakukan sebuah perubahan dengan secepat mungkin. Itu juga bisa ya daripada energi kartu yang sama. Okey teman-teman, under the deck, the dragonfly. Teman-teman, detik ini saya tidak tahu ya, ada sesuatu yang terjadi. Jikalau kartu ini dikombinasikan dengan kartu tadi, ada sebuah kebenaran yang terungkap di sini.
Kamu mungkin mendapat tahu sesuatu tentang dirinya yang mengejutkan kamu atau sesuatu tentang dirimu yang mengejutkan dia. Teman-teman, ini orang yang pandai untuk beradaptasi. Apapun yang sedang terjadi, dia kelihatan baik-baik sahaja ya. Tetapi apa pun yang dia rasakan, kamu tidak akan bisa benar-benar tahu. Seperti itu ya. Tetapi dengan kemunculan kartu ini, teman-teman, ada sesuatu yang ataupun kebenaran yang terungkap kebelakangan ini. Baik teman-teman, menggunakan kartu ini sekali lagi, teman-teman, zodiak Libra muncul 2 kali ya. Kita akan cuba lihatkan mengapa kini atau sekarang dia bertekad untuk mendapatkanmu. Nah ini teman-teman, seseorang yang sudah reject kamu sejak dari awal lagi ya. Mungkin dia jual mahal ya, memperlakukan kamu dengan cara yang tidak benar, atau jikalau menarik energi seseorang yang sudah kalian kenali, teman-teman, dia menyesal banget mengapa sudah mengecewakan kamu ya. Kita lihatkan pertanyaannya, mengapa sekarang ini dia bertekad untuk mendapatkanmu? Mengapa sekarang ini dia seolah-olah ingin memberikan kamu kesempatan untuk mengenali dirinya dengan jauh lebih baik lagi? Kita lihatkan di sini ya. Teman-teman, kerana dia sudah menemukan jawapannya. Teman-teman, ini mungkin sosok yang boleh dikatakan mempunyai pemikirannya sendiri ya. Orang yang suka menyendiri, selalu introspeksi diri, orang yang membujang sudah cukup lama, single dalam jangka waktu yang sudah lama ya. Mungkin orang yang hidup sendiri setelah keluar daripada perenungannya. Nah, ini juga melibatkan seseorang yang mungkin sudah berteman dengan kamu, menjadi sahabatmu sudah agak lama ya. Maka teman-teman, kerana ada kenyamanan dari segi persahabatan, dia mulai keluar daripada perenungan yang cukup mendalam ini. Teman-teman, detik ini dia ingin ataupun bertekad ya untuk mendapatkan kamu kembali kerana dia menyadari kamu adalah solusi, jawapan yang dicari selama ini. Dulu teman-teman, mungkin dia hanya menganggap kamu tidak lebih ya dari sekadar seorang teman, atau mungkin dia belum siap untuk benar-benar berkomitmen dengan seseorang. Sulit untuk membuka hatinya. Nah, ini mungkin melibatkan orang yang sudah lama sendiri ya. Kalian sesuaikan. Maka teman-teman, setelah menemukan solusi dan jawapan itu, dia sedar jawapan itu adalah di kamu. Dia seolah-olah mendapatkan pencerahan itu di dirimu. Teman-teman, kerana menurutnya, memang tidak ada orang yang bisa memahaminya selain daripada kamu ya. Dan dia sangat menyesal teman-teman apabila mendapatkan pemahaman ini, kerana pemahaman ini mungkin datang sedikit terlambat. Kita lihatkan lagi ya. Mengapa kini dia bertekad untuk mendapatkanmu? Teman-teman, dia baru sedar. Di antara banyak-banyak keinginannya, kamu yang paling utama. Kamu yang paling penting. Dan dia tidak bingung lagi setelah keluar daripada menganalisa segala sesuatu. Dia tidak bingung lagi. Kemunculan kartu Seven of Cups mendampingi The Hermit. Seseorang sudah menemukan jawapan itu. Teman-teman, dulu dia mungkin orang yang contohnya ya, mungkin banyak pilihan, sempat bingung, ingin memilih yang mana satu. Tetapi teman-teman, setelah mengecewakan kamu, sempat meremehkan kamu, dia mulai menyadari di antara pilihan-pilihan itu, kamu yang terbaik. Kamu yang terbaik. Tidak ada orang yang bertahan lama jikalau dibandingkan dengan kamu. Kamu yang paling berkualitas, kamu yang paling baik. Maka dia tidak bingung lagi untuk memilih kamu di sini ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi mengapa sekarang ini dia bertekad untuk kembali ke dalam hidupmu. Kerana dia sudah pun terlewatkan sebuah kesempatan. Ini kan banyak waktu yang sudah berlalu ya. Teman-teman, jikalau dia tidak belajar menghargai kamu, kamu akan melanjutkan hidup kamu ke depannya. Setelah melihat kamu banyak berubah, kehidupan kamu semakin positif, apabila menyadari dia sudah terlewatkan kesempatan itu, teman-teman detik ini kembali mengejar kamu. Ingin mendapatkan kesempatan itu sekali lagi. Teman-teman, kerana beberapa di antara dia baru menyadari sebenarnya kehadiran kamu ke dalam hidupnya itu merupakan keberuntungan buat dia. Kamu orang yang baik, orang yang banyak membantu, banyak mendukung. Tetapi teman-teman, kerana dia merasakan dia sudah pun terlewatkan sebuah kesempatan, ada sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, maka detik ini teman-teman dia kembali ingin mengejar kamu kerana tidak bisa melepaskan kamu. Di sini ada gambar ular ya. Energi kemelekatan, sulit untuk melepaskan dan masih lagi berpegang kepada sebuah harapan agar perputaran ini akan memberikan perputaran yang baik, perputaran yang positif ke depannya.
maka dia tetap bertahan. Beberapa di antara dia bahkan sedang mengupayakan cara untuk kembali mengejar kamu, ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi di sini, mengapa hanya sekarang dia bertekad untuk mendapatkanmu. Teman-teman, kemunculan King of Diamonds, nah ini kan merupakan court card, ya, kemunculan seseorang yang lainnya. Teman-teman, saya tidak tahu, ya, mungkin beberapa di antara kalian ini sama ada melibatkan pasangan sahnya kamu ataupun sosok lain yang muncul dalam hidupmu. Tidak tertakluk kepada janda di kartu ini. Jikalau kamu wanita, ini lelaki. Jikalau kamu lelaki yang menonton, ini wanita. Seperti itu, ya. Ada sosok lain yang muncul dalam hidup kamu, orangnya sangat signifikan, yang bermain peran yang cukup penting di dalam hidup kamu, yang membuatkan dia sangat berdampak kepada situasi ini. Teman-teman, dia merasakan kemunculan sosok ini seperti men-trigger hatinya untuk kembali mendekati kamu dan memberikan kamu kesempatan itu. Dia mulai menyadari dulu dia tidak memperlakukan kamu dengan cara yang baik, tidak menghormati kamu. Tetapi di saat dia melakukan itu, orang lain sangat-sangat menghargaimu. Maka ini menyedarkan dia. Bahkan beberapa di antara kalian yang menonton sempat didekati oleh orang yang jauh lebih baik, baik itu dari segi sikap, penampilan, ketimbang dirinya. Maka ini akan men-trigger dia untuk seperti bersaing untuk mendapatkan kamu. Rupa-rupanya teman-teman, ya, di saat dia meremehkan kamu, mengecewakan kamu didekati oleh orang yang lebih baik dari dirinya. Nah, apatah lagi jika orang yang mendekati kamu itu a businessman, a businesswoman, ya, orang yang sangat serius, orang yang sangat bertanggung jawab, sosok pelindung. Nah, ini merangkumi energi pasangan sah kamu sendiri. Dulu mungkin kondisi kamu dan pasangan sah mungkin kurang baik. Tetapi teman-teman, semakin ke depannya, mungkin dia dapat melihat pasangan kamu mulai menghargaimu. Itu sangat men-triggernya. Nah, jika ini situasi cinta segitiga, ya. Okey teman-teman, kalian sesuaikan kemunculan court card menggambarkan orang lain yang mulai mendekati kamu, dan itu sangat men-triggernya. Seperti menantangnya dia, ya. Sangat seperti menantangnya untuk melakukan sesuatu. Ini merupakan seperti tantangan baru sehingga membuatkan dia ingin kembali menawarkan cintanya kepadamu. Kemunculan Knight of Cups. Maka teman-teman, kerana kemunculan pihak lain membuatkan dia merasakan terlewatkan sebuah kesempatan dan kini kembali untuk menawarkan cintanya sekali lagi. Nah, ini teman-teman, ya, yang menjelaskan mengapa baru sekarang dia kembali mendekati kamu, ingin memenangkan hatimu. Kita lihatkan lagi energi lain teman-teman, kerana kamu sudah tidak melayannya. Ten of Swords. Pengakhiran kepada sebuah hubungan kerana menurut kamu teman-teman dia sudah mengecewakan kamu, mengkhianati kamu, maka kamu dan orang ini tidak lagi berkomunikasi. Mematikan komunikasi, tidak lagi saling menghubungi, dan ini pengakhiran kepada sebuah hubungan. Di saat dia merasakan tidak ada lagi harapan itu. Nah, ini juga memicu, ya, sebuah keinginan di hatinya untuk kembali. Nah, ini setiap pengakhiran akan ada permulaan baru. Mendampingi kartu Knight of Cups menggambarkan di saat kamu mematikan komunikasi, mematikan hubungan, teman-teman dia kembali untuk menawarkan cintanya kepadamu. Seolah-olah detik ini teman-teman, ya, dia mulai bersaing dengan pasangan kamu, orang lain, ya, untuk memenangkan hatimu. Kondisi ini sangat menantang hatinya, sangat men-trigger situasi hatinya untuk kembali kepada kamu. Kerana dia tahu teman-teman, kemunculan Ten of Swords menggambarkan yang kamu sudah tidak akan lagi memperjuangkan dirinya. Kamu tidak akan lagi mengejar dia. Kamu tidak akan lagi mengagung-agungkannya. Everything is done, ya. Seperti ini sudah selesai buat kamu. Maka teman-teman, di saat dia merasakan tidak ada harapan lagi dan dia masih lagi mengharapkan kamu, maka ini membuatkan dia kembali untuk mencoba untuk mendapatkan kamu, mencuri perhatianmu dan menawarkan cintanya dia. Nah, itu yang sedang terjadi, ya. Seseorang itu selalunya teman-teman tidak akan ke-trigger, ya, untuk melakukan sesuatu kepada kita kecuali jikalau mereka ini being challenged by others. Jikalau mereka ini dicabar oleh orang lain. Nah, seperti itu, ya. Maka apabila melihat kemunculan pihak lain yang mulai mendekati kamu, nah, itu kan sangat menantangnya. Seperti itu, ya. Okey teman-teman, kemunculan Judgment. Dia menyadari teman-teman dia sudah mengambil keputusan yang tidak baik, yang tidak tepat dan salah mengejudge kamu, salah menilai dirimu.
dan tidak menyedari bahawa hujung-hujungnya sebenarnya ada sebuah bonding, ya, ikatan yang sangat kuat di antara kamu dan dia. Nah, ini mungkin berkaitan dengan hubungan masa lalu, past life relationship, ikatan karma di antara kamu dan dia. Tetapi kerana dia sudah salah menilai kamu, mengambil keputusan yang tidak tepat, membuatkan dia tersedar. Menyesal banget apa yang sudah dia lakukan dan cara dia memperlakukan kamu. Teman-teman, dia baru sedar sekarang ini kamu orang yang tepat untuknya. Tetapi keputusan itu sudah diambil. Maka teman-teman, di sini ini menjelaskan mengapa sekarang ini dia mulai berfikir, membuat penilaian ulang, ya, mengevaluasi segala-galanya dan ingin mendapatkan kamu sekali lagi. Nah, ini kalian sesuaikan sekali lagi, ya. Apakah dari awal orang ini memang tidak memberikan kamu kesempatan atau orang yang memang sudah mengkhianatimu, mengecewakan kamu, ya. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan kita nampaknya lebih didominasi oleh zodiak Libra, ya. Muncul double sebentar tadi, tu Libra, Aquarius, Cancer, Virgo dan juga Sagittarius. Teman-teman, dan juga Scorpio di sini, ya. Maka kartu mayor, zodiak dari kartu mayor ini lebih diutamakan ke arah Scorpio, Sagittarius, Virgo, Aquarius dan Cancer. Itu sangat mendominasi dan didampingi oleh Leo sekali lagi, Cancer, Gemini, Capricorn, Cancer, Gemini sekali lagi, Scorpio sekali lagi, dan Scorpio. Scorpio juga sangat kuat di sini, ya. Okey teman-teman, kerana zodiaknya banyak yang berulang, kita cuba lihatkan dengan cepat zodiak-zodiak yang lainnya, ya. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Cancer sekali lagi, Taurus, Scorpio, Capricorn, Gemini, Aries, Aquarius. Banyak yang berulang, ya, dari zodiak tadi. Dan sekali lagi teman-teman, under the deck zodiak Libra, ya. Libra, Scorpio, Aquarius itu kuat banget, ya. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan ke arah kartu ini pula, ya. Tindakan apa yang akan dia ambil dalam waktu yang terdekat ini melalui kartu-kartu pesan ini. Teman-teman, apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu berdasarkan penyesalan di hatinya. Pada waktu yang sama teman-teman, kita cuba lihatkan, ya, apakah mungkin akan ada sebuah tindakan yang akan diambilnya dalam waktu yang terdekat ini melalui bisikan-bisikan hatinya kepada kamu. I don't feel guilty for how I treated you. My ego is too big to care. Teman-teman, beberapa di antara dia ini orang yang memiliki keegoan yang luar biasa. Teman-teman, dia sempat merasakan tidak bersalah kepada kamu, bagaimana dia memperlakukan kamu kerana melayan egonya. Maka teman-teman, kerana egonya yang sangat besar, sosok ini masih membutuhkan waktu untuk benar-benar keluar daripada penyesalan ini dan menyedari apa yang sudah dilakukannya. Teman-teman, banyak orang akan menyesal, ya. Tetapi orang yang mempunyai ego yang besar akan memakan waktu untuk menyedari atau menerima berdepan dengan sebuah kenyataan. Jikalau ego ini diketepikan, dia sedar sebenarnya dia sangat menyesal bagaimana dia memperlakukan kamu. Tetapi kerana egonya lebih besar daripada rasa bersalah itu, nah ini kalian pasti tahu, ya, menarik energi siapa, ya. Orang yang benar-benar memiliki keegoan sebesar gunung. Orang yang tidak akan mengakui rasa bersalahnya kepada kamu kerana terlalu mengagung-agungkan sisi keegoannya. Nah, ini kalian sudah tahu, ya, energi siapa. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi, ya. Teman-teman, sosok seperti ini akan memakan waktu, ya, sebelum bertindak. Teman-teman, I don't understand what you see in me. I don't feel attractive. Beberapa yang lain teman-teman, perasaannya agak minder, ya, untuk melakukan sesuatu ke depannya dalam waktu dekat kerana dia ini orang yang memiliki perasaan ataupun rasa yang kurang aman terhadap dirinya sendiri. Dia mungkin merasakan dirinya not enough, ya, merasakan dirinya tidak menarik, mungkin penampilannya tidak cukup baik, itu menurut pemahamannya. Dan dia tidak mengerti apa yang kamu lihat di dirinya yang membuatkan kamu begitu menyayangi dan mencintainya. Maka teman-teman, kerana ada perasaan minder seperti ini ataupun perasaan yang kurang percaya diri, membuatkan mungkin beberapa di antara dia akan mengambil waktu, ya, sebelum kembali mendekati kamu. Tetapi jikalau dia dapat merasakan perasaan yang sangat aman, teman-teman, jikalau if this can be overcome, ya, jikalau dia bisa seperti
memperbaiki perasaan ini, saya merasakan orang ini akan bertindak dalam waktu dekat. Tetapi sehinggalah dia mendapatkan kepercayaan diri itu. Kerana menurutnya, kamu ini jauh lebih baik mungkin dari segi penampilan dari dirinya. Maka teman-teman, orang ini sangat minder ya, dengan apa pun yang dimilikinya dan penampilannya. Teman-teman, saya merasakan ini energi yang agak berbeda ya. Kalian ambil mana yang lebih memanggil, seperti itu ya. I am distracting myself to avoid thinking of you. Nah, ini energi yang lainnya. Entah kartu ini ada kesinambungan daripada energi tadi ataupun tidak. Teman-teman, I'm distracting myself to avoid thinking about you. Sosok ini walaupun menyesal, sakit hati, menyesal banget dengan apa yang sudah dia lakukan kepada kamu, mencoba sedaya upaya untuk tidak terlalu memikirkan kamu. Mungkin kerana teman-teman dia belum siap untuk mencari cara atau ingin melakukan sesuatu ke depannya. Belum tahu teman-teman apa yang ingin dilakukannya ke depannya, atau dia agak seperti berbelah bagi ya. Tindakannya, apakah itu akan disambut baik oleh kamu atau tidak? Okey teman-teman, I cannot be vulnerable with you. I rather hide in the darkness before I let you see inside of me. Nah, ini kan orang yang tidak mahu memperlihatkan sisi kerentanannya kepada kamu. Kurang nyaman untuk menunjukkan kelemahannya. Dan dia orang yang menyembunyikan segala kelemahannya agar kamu tidak pernah akan tahu. Nah, ini ada keterkaitan dengan kartu tadi ya. Orang yang seperti tidak percaya diri, tidak yakin ya. Maka teman-teman, kerana dia mempunyai pemahaman dan sikap yang seperti ini terhadap dirinya, membuatkan ini seseorang yang agak sulit untuk bertindak ke depannya. Walaupun ada penyesalan itu ya. Okey teman-teman, I feel unworthy of having love in my life. I feel miserable and lost. Saat ini teman-teman, walaupun dia tidak tahu bagaimana untuk bertindak sesuatu ke depannya, tanpa kamu, dia merasakan hidupnya benar-benar dalam kesepian, kesunyian dan sempat merasa kehilangan. Teman-teman, setelah apapun yang dilakukan kepada kamu, teman-teman, dia merasakan dia ini tidak pantas mendapatkan cinta yang terbaik darimu. Tidak pantas untuk diperlakukan atau mendapat cinta yang baik dari kamu ya. Dia merasakan lebih baik melepaskan kamu agar kamu mendapatkan cinta yang terbaik, seperti itu ya. Kita lihatkan lagi di sini. I have karmic debts that need to be paid before I can come back to you. Beberapa di antara dia ini berbicara mengenai karma-karma yang perlu diselesaikan. Teman-teman, ini entah kaitannya ada dengan orang masa lalunya, pasangannya ya, tetapi dia perlu menyelesaikan hutang karma itu sebelum dapat datang ke kamu. Maka teman-teman, kalian ambil kartu yang lebih memanggil ya. Under the deck di sini, I have many regrets that keep me from moving forward. Sebenarnya, selain daripada penyesalan terhadap dirimu, sosok ini memiliki banyak penyesalan yang lain. Dan itu ya, pikiran-pikiran negatif itu seperti mengikatnya daripada melangkah maju. Maka teman-teman, selagi dia tidak keluar daripada perenungan yang negatif ini, agak sulit untuk dia bertindak ya. Bukan tidak mahu bertindak, tetapi dia perlu nyaman dengan dirinya sendiri. Dia perlu berdepan dengan kesulitan untuk menerima sesuatu yang sudah berlalu, itu sudah berlalu. Teman-teman, mungkin kamu di sini yang agak mudah untuk move on ya dari apa situasi sekalipun, tetapi orang ini masih terikat dengan energi yang sangat negatif. Maka ini teman-teman, gagal move on tetapi bertekad untuk mencoba mendapatkan kamu, sehinggalah dia nyaman dan dapat menyelesaikan isu yang sedang mengganggu isi pikirannya. Teman-teman, baru dia bisa move on. Nah, ini sekali lagi ya, sangat sinkron ke tema. I have many regrets that keep me from moving forward. Ada banyak masalah, penyesalannya yang membuatkannya gagal move on. Nah, ini teman-teman, tema hari ini ya. Maka sehinggalah dia nyaman, berhasil move on, teman-teman, baru dia akan mengambil langkah yang baru. Okey teman-teman, hari ini saya tidak tergerak untuk memberikan kalian tanggal ataupun angka-angkanya ya. Bukan setiap pembacaan itu saya tergerak untuk memberikan tanggal ataupun angka-angkanya. Tetapi jikalau kalian bisa mengaitkan energi ini dengan seseorang, nah kamu sudah pun tahu ya tanggal lahirnya, angka-angkanya ya. Kita lihatkan di sini apakah pembacaan kali ini akan menarik huruf nama kalian ya. Huruf nama dia seperti itu. Okey teman-teman, hari ini saya tergerak untuk menyingkirkan bahagian yang kiri ini pula ya, bahagian depan ini. Kita ambil bahagian kanan. Baik teman-teman, di sini kemunculan huruf TW, EXVN, JOSZ,
DUYLPFBR. Baiklah teman-teman, bagi mengakhiri bacaan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa jangan pernah menyesal menjadi orang baik kepada orang yang salah. Perilakumu menunjukkan segalanya tentang dirimu dan perilaku mereka sudah cukup menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.